Pemirsa, jumpa lagi dalam Bincang Bisnis dan kali ini bersama dengan Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Ya, seperti yang kita tahu di Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim dan karena itulah sertifikasi kehalalan produk menjadi perhatian penting dan bahkan saat ini sudah menjadi standar produk di Indonesia. Nah, seperti apa proses pengurusan sertifikasi dan bagaimana manfaatnya bagi UMKM? Kali ini kita akan tanya langsung dengan para narasumber yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Kita langsung sapa satu persatu. Yang di sebelah saya ada Ibu Dr. Randa Diah Eka Ningtyas MM, dosen program studi sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Apa kabar? Baik, Mbak Fani. Bu Diah Eka ya panggilannya? Iya. Oke. Kemudian di sebelahnya juga ada Dr. Diah Pujiati SEMSI. Beliau adalah dosen program studi sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Apa kabar Bu Diah? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik. Kemudian di sebelah kanannya ada Mbak Afifah Fani Fitriani, ya. Ini adalah mahasiswi program studi sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Apa kabar, Mbak Fani? Alhamdulillah baik. Oke, kemudian satu lagi tidak ketinggalan ada Mbak Widya Nasari, ya. Ini juga mahasiswi program studi sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Apa kabar nih, Mbak Widya? Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, tadi kita sempat singgung masalah sertifikasi halal, ya. Ini juga kabar baik nih bagi para UMKM karena saya dengar ya, akhir-akhir ini ada kabar bahwa sertifikasi halal itu katanya bisa gratis di tahun 2024 ya, betul. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang sertifikasi halal, saya penasaran sebenarnya definisi halal itu seperti apa sih? Mungkin bisa Bu Diah Eka atau Bu Diah Puji dulu mungkin bisa menjelaskan. Nah. Jadi kalau halal itu dalam bentuk makanan, minuman, bahkan juga jasa yang menurut sesuai dengan syariah Islam, seperti itu. Oke. Kalau halal sendiri itu yang seperti apa, Ibu? Kan biasanya identik dengan makanan yang haram gitu ya, mengandung babi atau alkohol atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara makanan, memang terkait dengan babi atau khamar tadi ya. Jadi seperti minuman keras seperti itu. Tapi selain makanan minuman juga ada jasa. Nah, jasa terkait dengan jasa kosmetik seperti itu yang nantinya halal itu tidak hanya makanan dan minuman. Jadi produk-produk termasuk di dalamnya jasa. Nah, kalau jasa ini terkait dengan prosesnya. Jadi prosesnya harus menurut syariah Islam. Oh, jadi kalau ada produk yang di label halal itu artinya tidak hanya ingredientsnya aja tapi juga prosesnya. Cara pengolahan, cara pembuatan. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk sertifikasi halal sendiri itu sebenarnya sertifikasi yang seperti apa, dikeluarkan oleh lembaga apa dan fungsinya ini sebenarnya untuk apa sih? Monggo. Kalau dari Bu Diah Puji sendiri mungkin bisa menambahkan. Jadi kalau produk itu ingin berlabel halal gitu ya, jadi dia harus memprosesnya itu mendaftarkannya ke MUI lewat BPJPH ya, Badan Penyelenggara Proses Produk Halal. Nah, untuk memproses lewat BPJPH ini pemilik atau pelaku usaha itu bisa didampingi oleh P3H ya, pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal. Jadi nanti pelaku usaha ini ya, terutama UMKM itu bisa mengajukan sertifikasi halal itu lewat namanya self-declare. Self-declare itu pernyataan pelaku usaha.
Jadi sebenarnya seperti kalau kita di pajak itu mengenal self assessment, Ya. kalau di proses produk halal ini dia bisa menyatakan bahwa produknya itu halal. Oke. Nah, produknya halal, tetapi harus dapat diverifikasi sama divalidasi oleh pendamping proses produk halal tadi. Nah, pendampingan ini, verifikasi dan validasi itu terkait dengan bahan, ya. Jadi bahannya itu diperoleh dari bahan-bahan yang halal. Kemudian proses pembuatannya, ya. Jadi proses pembuatannya itu misalnya lewat pencucian, ya pokoknya proses mulai dari bahan menjadi produk jadi itu halal juga. Dan terakhir adalah pendistribusian. Pendistribusian itu juga Pendistribusian ada. Misalnya dia dikirim kemana, Oke. dari misalnya produknya itu tempatnya ada di rumah, lah menjualnya misalnya di pasar. Nah kan ini lain tempat ya Mbak ya. Iya. Jadi distribusinya itu juga harus halal. Ini menarik ya. Distribusi harus halal. Ini yang seperti apa Ibu? Maksudnya saya masih belum paham ini. Nah mungkin kalau distribusi ini misalnya ya, ini diangkutnya pakai apa misalnya ya. Terus penyajian. Nah, penyajiannya ini waktu disajikan itu tempatnya juga halal atau tidak. Nah, jadi misalnya halal itu kan tidak harus tadi ya yang Bu Dia Eka sampaikan bahwa tidak mengandung babi dan alkohol gitu. Tapi juga misalnya tempatnya tadi dekat misalnya sarang burung atau apa kayak gitu itu loh Mbak. Kadang kan nanti kotorannya bisa mencemari produk yang akan dijual, misalnya seperti itu. Oke, jadi sampai lebih ke definisinya itu tentang masalah higienitas gitu ya. Higienitas itu ya kaitannya dengan halal ya. Bisa seperti itu akhirnya. Nah, tadi juga sampai di proses distribusi pun juga dipermasalahkan apakah halal atau tidak. Artinya mungkin pada saat mengangkut itu kena kotoran, harus bersih gitu ya. Iya. Oh, paham. Oke. Baik. Nah, kalau fungsinya sendiri gimana nih, Bu Dia Eka? Fungsi Untuk sertifikasi halal sendiri. Diharapkan dengan adanya sertifikasi halal itu bisa lebih meyakinkan customer dari UMKM itu juga kenyamanan dalam arti kebersihannya, higienis kesehatannya seperti itu ya, sehingga dengan adanya kondisi yang nyaman itu bisa meningkatkan penjualan atau omset dari UMKM itu. Nah, kalau misalnya suatu produk itu yakin bahwa itu sudah halal, ya halal dalam tanda kutip yang luas, arti yang luas ya, jadi arti yang luas tidak arti sempit, maka diharapkan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim ini terjamin untuk menikmati produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM itu, sehingga seperti snowball ya, semakin besar. Kalau misalnya UMKM-nya lebih besar, pembeli lebih senang, pembeliannya lebih naik, UMKM-nya juga lebih naik, diharapkan seperti itu. Jadi UMKM yang mungkin yang semula omsetnya kecil, bisa dengan adanya sertifikasi halal menaikkan omset dari UMKM itu. Oh baik. Nah ini untuk sertifikasi halal sendiri itu memang sebenarnya sifatnya wajib atau bagaimana Ibu? Apakah juga wajib juga? Mungkin awalnya dulu masih belum wajib bagi UMKM, tapi sekarang kondisinya bagaimana? Harus? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu sebetulnya sudah diharuskan sejak 2019. Tapi mungkin belum banyak yang tahu, juga sosialisasinya masih belum merata. Tapi ini wajib. Diharapkan Oktober 2024 itu semua UMKM sudah memiliki sertifikasi halal dan gratis prosesnya untuk memperoleh sertifikasi. Prosesnya. Oh, jadi ini baru-baru saja ya program seperti ini atau memang sebelumnya sudah digalakkan?
atau bagaimana? Kalau menurut dari MUI sendiri itu sudah 2019 itu sudah dimulai, hanya saja mungkin gaungnya kurang terdengar sehingga sekarang ini juga MUI merekrut ya P3H tadi ya, siapa saja yang mau jadi volunteer menjadi pendamping untuk UMKM mengurus sertifikat itu. Oke, nah ini menarik sekali ya, pendamping bagi para UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Ini tugasnya apa aja sih? Hanya mendampingi atau tadi sempat saya dengar Bu Diah Puji mengatakan bahwa nanti tuh ada proses yang namanya verifikasi lalu validasi. Nah itu sampai sejauh mana sebenarnya? Ya seperti yang Mbak Sapa tadi katakan ya, bahwa proses atau verifikasi dan validasi oleh P3H terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebenarnya itu ya pertama tadi terkait dengan bahannya. Jadi bahannya itu diperoleh dari mana? Misalnya salah satu bahan itu ada yang produk dari pelaku usaha lain. Berarti di produknya tersebut harus juga sudah tersertifikasi halal. Jadi selain misalnya kan ada tepung gitu ya Mbak ya. Jadi tepungnya itu juga misalnya harus juga dia sudah berlabel halal. Misalnya terus prosesnya. Jadi kami pendamping proses produk halal itu melakukan verifikasi bahwa ini bahannya sudah halal semua misalnya. Terjun langsung ya Bu? Iya, harus terjun langsung. Jadi melihat prosesnya juga, mulai dari proses pembuatan dari bahan-bahan ini, pembeliannya, terus kemudian kalau ada dia bahan bakunya yang membeli gitu yang bukan produk buatan sendiri, itu juga harus berlabel halal. Nah, terus kemudian prosesnya, kita harus melihat sendiri prosesnya seperti apa, ya, apakah tempatnya itu bebas dari yang haram, ya, terus kemudian tempatnya, terus kemudian pencuciannya, pokoknya proses lah, semuanya itu sampai jadi produk jadi tadi Mbak. Nah, itu harus kita verifikasi dan validasi, seperti ini, oke, misalnya, ini belum bisa misalnya. Nah, berarti pelaku usaha itu harus melakukan yang diakui, misalnya yang halal lah ya. Jadi misalnya tadi contohnya ya, mencucinya ada di kamar mandi, nah itu kan tidak boleh. Ya. Nah, harus tidak higienis itu artinya tidak halal juga ya. Seperti itu akhirnya sampai ke penyajian. Ya. Nah, apalagi nanti kalau penjualannya, outletnya itu beda tempat dengan tempat produksi. Nah, kita juga harus cek juga pendistribusiannya seperti apa, sampai jadi bisa dibeli oleh konsumen. Nah, misalnya ini kalau UMKM yang didampingi, kemudian bahannya itu membeli dari salah satu bahan yang belum tersertifikasi halal. Nah, itu bagaimana? Jadi udah otomatis, wah ini nggak halal, atau mungkin ada solusi lain gitu disarankan gimana kalau membeli bahan lain yang sudah tersertifikasi halal atau seperti itu? Betul Mbak. Jadi kalau misalnya ada salah satu bahan yang belum ada, misalnya tadi contoh saya aja tepung misalnya ya, itu ada yang belum tersertifikasi halal, maka kami akan menyarankan pada pelaku usaha untuk mengganti yang sudah bersertifikasi halal, seperti itu. Atau kalau misalnya dia bisa membuat tepung sendiri, ya bisa lebih baik. Jadi kan prosesnya juga akan kami lihat juga misalnya. Jadi proses pembuatan tepungnya itu juga halal juga, seperti itu. Nah, untuk proses pendampingannya itu apakah sampai ke tahap pengurusan sertifikasi, Bu Tia Eka? Kalau tadi kami dari verifikasi tadi ya, validasi, kemudian kami membantu juga mendaftarkan via online untuk
ke MUI itu. Nah dari sana nanti ada proses berikutnya di dalam MUI sendiri di sana sampai nanti ke ada pemeriksaan juga di sana yang dilakukan oleh otoritas dari MUI itu, sehingga kalau sudah melalui proses itu bisa dikeluarkan sertifikasi halal. Nah, ini menarik sekali ya tadi ya. Sekarang kalau untuk teman-teman mahasiswa sendiri yang mungkin punya pengalaman di luar sana sebagai konsumen yang melihat tentang produk-produk yang berlabel halal sendiri, bagaimana nih menurut Mbak Fandi dan juga Mbak Widi sendiri? Kalau menurut saya, kalau dengan label halal itu kayak lebih meyakinkan saya kalau produk ini aman, dan kalau saya mengkonsumsi itu nggak bakal saya jatuh sakit atau apa gitu. Karena dari pengalaman saya pribadi, saya pernah beli jajanan lah istilahnya di UMKM yang pinggir jalan. Nah, suatu ketika itu saya lagi beli es degan gitu. Nah, gak biasanya saya setelah minum es degan itu saya langsung sakit tenggorokan gitu. Padahal sebelum-sebelumnya itu enggak. Jadi kan kayak kurang, kalau halal kan pasti bisa dikonsumsi gitu. Buat saya nggak bakal menyebabkan saya sakit. Dan UMKM itu nggak punya logo halal gitu kan. Jadi masih diragukan untuk dari segi bahan dan prosesnya gitu. Oke, kalau Mbak Fani gimana pengalamannya? Kalau pengalaman saya sendiri tuh sebagai pernah waktu itu buka tenan di pasar malam, tadi juga dijelaskan oleh Bu Diah Puji dan juga Bu Diah Eka bahwa halal itu juga dari higienisnya. Nah, di situ waktu itu jualan pisang kejunya itu saya menggunakan sarung tangan, yang dimana itu kan juga menjaga kehigienisan mulai dari proses pembuatan pisang sampai di packing untuk konsumen. Nah, waktu itu juga ada konsumen yang bicara langsung ke saya bahwa saya senang beli di tenan ini karena sangat higienis dibandingkan dengan tenan-tenan yang lain, karena memang terbukti menggunakan sarung tangan itu juga selain menjaga kehigienisan juga menarik konsumen untuk beli dan juga menarik mereka itu bahwa tersadarkan bahwa higienis itu juga penting. Oke, tapi Mbak Fani sempat urus juga ya untuk sertifikasi halal? Itu karena memang cuma buka sekali gitu, jadi nggak untuk seterusnya kayak gitu. Oh iya, jadi untuk lebih ke definisinya halal gitu ya. Tadi menarik juga sih yang disampaikan oleh Mbak Widi ya. Tadi katanya, aduh kok tiba-tiba jadi serak gitu ya, kok jadi tenggorokan sakit gitu. Artinya kan mungkin tadi kan sempat jajanan manis gitu ya, gula. Nah kita tahu di sini gula ini kok bisa dilabeli nggak halal gitu. Ya tadi selain faktor higienis, apakah memang juga dari bahan-bahannya itu juga bisa mengindikasikan tidak halal atau seperti apa ini? Ya, jadi kalau yang pernah saya tahu bahwa gula pun itu ada bermacam-macam. Ya, ada gula yang memang untuk dikonsumsi, ada gula yang untuk produk, membuat suatu produk yang harus diolah gitu. Nah, selain itu juga gula itu juga ada yang gula pemanis buatan itu. Nah, kadang-kadang ya ini mohon maaf sebelumnya ya, untuk menekan biaya, biasanya para penjual itu mencampur antara gula yang bisa diminum, dimakan langsung dengan gula buatan atau istilahnya biang gula itu loh. Ya. Nah, itu kalau dikonsumsi kan sakit di tenggorokan ya, tapi manisnya beda rasanya. Nah, jadi untuk produk-produk terutama yang dikonsumsi langsung tuh seharusnya memang halal. Halal itu dalam arti yang luas, jadi yang juga memenuhi standar kesehatan. Jadi bukan hanya dari misalnya makanan yang tidak boleh dimakan saja, tetapi dari yang menyehatkan atau baik untuk kesehatan seperti itu. Baik. Kalau dari Bu Diah Puji ada yang ingin ditambahkan mungkin? Ya, dari sebenarnya itu halal sendiri itu kan tidak hanya bahwa proses produk, bahan sampai ke penyajian tadi itu adalah halal, tapi ternyata ya kalau saya lihat di lapangan gitu ya, halal sendiri itu kan juga berhubungan dengan kesehatan. Ya. Jadi kalau sebuah produk itu ada atau sudah berlevel halal, biasanya dia juga
untuk kesehatan bagus. Artinya jadi Itu sudah kalau- pasti jaminan Iya. gitu ya. Jadi bagi konsumen itu sudah merasa terjamin. Jadi kalau dia halal pasti dia juga sehat gitu. Oke. Nah, kalau di UHW sendiri ya terkait dengan proses sertifikasi halal sendiri, mungkin untuk program pengabdian ke masyarakat. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa sendiri sudah ada yang terkait dengan itu nggak di pengalaman perkuliahannya? Kalau Terlibat di situ nggak? di pengalaman perkuliahan sih masih belum, dan ini mungkin juga bisa jadi topik yang kami sebagai mahasiswa angkat untuk lebih aware terkait halal ini juga, karena kan juga berkaitan dengan kesehatan kami sendiri buat kedepannya untuk beraktivitas. Itu mungkin juga bisa diterapkan oleh teman-teman dari organisasi mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang memang ada programnya nanti yang bisa mengangkat topik halal ini untuk sosialisasi ke UMKM dan konsumen. Oke. Kalau dari kalangan dosen mungkin sudah ada bayangan mau ada proyek apa Ibu untuk teman-teman mahasiswa ini terkait dengan pengurusan sertifikasi halal ini? Jadi begini Bu, Mbak, kita ini sinergi. Iya. Ya, sinergi antara dosen dengan mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak hanya dosen saja, tetapi juga melibatkan mahasiswa, karena sebetulnya untuk menangani UMKM di Indonesia yang banyak sekali, kalau hanya dosen nggak cukup seperti itu, ya. Apalagi proses untuk tadi verifikasi dan lain sebagainya itu membutuhkan memasukkan ke MUI itu kan nggak seperti dulu pakai kertas, kita sekarang online. Nah, kalau dosennya sendiri yang mengerjakan kayaknya ribet juga, jadi harus ada bantuan dari mahasiswa. Jadi kami di sini dosen dan mahasiswa merupakan teamwork untuk bersama-sama menangani sertifikasi halal untuk UMKM seperti itu. Jadi setidaknya buat pengalaman ya, buat teman-teman mahasiswa ini juga bisa langsung terjun mempraktekkan seperti apa sih pengurusan sertifikasi halal. Oke, nah sebelum kita melangkah ke sana, pengen tahu ya, penasaran ini kira-kira seperti apa prosesnya. Ribet nggak sih? Tapi kita tahan dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke segmen 2, kita akan break sebentar untuk jeda iklan dan kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Bisnis. Pemirsa, kita masih lanjut lagi, masih di Bincang Bisnis dan juga masih bersama Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Oke, Bu Dia Eka, Bu Dia Puji dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, ini ada yang saya pengen tahu bagaimana sih sebenarnya syarat-syarat untuk mengajukan sertifikasi halal itu. Ribet nggak sih sebenarnya? Kan banyak mungkin para UMKM di luar sana itu masih maju mundur ya. Aduh, ribet gitu. Apalagi online saya nggak paham gitu. Atau seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau proses pendaftarannya sendiri itu sebenarnya sangat mudah, Mbak. Ya. Jadi yang pertama itu kalau pelaku usaha akan mengurus sertifikasi halal, dia harus punya NIB. NIB dulu syaratnya ya. Berusaha, ya. Nomor induk berusaha. Itu pendaftarannya kalau mereka belum punya, bisa mendaftarkan lewat OSS online juga. Jadi dia hanya perlu menyiapkan KTP, kemudian NPWP, email ini Mbak ya. Nah, email ini, alamat email ini yang perlu. Nah, itu sebenarnya syarat pokoknya hanya itu. Oke. Jadi kan mudah ya. Iya. Dan semuanya online. Jadi kalau
pengurusan NIB sendiri itu hanya nggak ada 1 minggu biasanya sudah bisa untuk mendapatkan NIB. Nah, baru setelah itu bisa mengurus sertifikasi halal. Nah, ini alurnya seperti apa ini pengurusannya? Nah, kalau untuk pengurusan sertifikasi halal semuanya juga online. Jadi tadi kan syaratnya dia punya email. Nah, ini kayaknya mungkin UMKM yang masih belum ini kayaknya yang belum punya email ini. Nah, Aduh, kok itu dibuat jadi ribet. Padahal sebenarnya enggak ya. Mungkin kami yang pendamping proses produk halal ini bisa bantu juga membuatkan email baru nanti. Karena semuanya serba online, Mbak. Jadi harus punya alamat email ini. Nah, nanti kami akan bantu juga prosesnya mendaftarkannya di Si Halal namanya ya. Jadi Si Halal. Nah, di Si Halal. Nah, nanti akan mendaftarkan bahwa si pelaku usaha ini alamatnya di mana, kemudian NIB-nya berapa, semuanya didaftarkan secara online. Kemudian yang penting itu juga foto produk. Foto produknya. Nah, itu yang kadang yang selama ini kayaknya jadi masalah utama ya. Jadi banyak sertifikasi halal itu yang akhirnya ditolak oleh MUI gara-gara fotonya itu adalah foto yang nggak asli. Artinya bisa jadi pelaku usaha itu ambil fotonya di Google, ya, jadi ditiru kemudian diupload. Nah, itu yang kadang kalau ketahuan, ya waktu diverifikasi oleh mungkin waktu di P3H lolos, tapi waktu di MUI nggak lolos. Nah, seperti itu. Jadi itu proses pengurusannya juga cukup singkat, nggak lama. Jadi kalau verifikasi validasi itu sekitar 10 hari nih. 10 hari nanti kalau prosesnya di MUI sendiri itu nggak lama, paling 1-2 hari gitu. Nanti kalau sudah clear semua, jadi bisa diterima sertifikasi. Tapi ya itu tadi ya Mbak ya, namanya MUI itu kalau ini tadi kok kayaknya ini nggak pas ya, dicurigai. Nah, seperti itu kita sebagai pendamping produk halal, pendamping proses produk halal itu juga harus memberi edukasi sama pelaku UMKM bahwa ini kayaknya kurang bagus, atau tadi misalnya fotonya nggak boleh ngambil produknya orang lain yang diakui oleh produknya dia, kayak gitu. Ya. Itu kalau produknya banyak juga semua harus di. Iya betul Mbak. Jadi upload ya. Per ini. Jadi per produk. Per produk. Iya. Bukan satu company misalnya gitu ya? Enggak, bukan ya. Jadi misalnya ada keripik gitu aja. Iya. Keripik itu ada yang rasa original, ada yang rasa keju, ada yang rasa mungkin pedas kayak gitu. Itu harus sendiri-sendiri. Jadi yang original itu halal. Belum tentu nanti yang lain itu bisa halal. Jadi per produknya Mbak. Per produk. Iya. Nah ini nanti kan kaitannya dengan biaya ya. Nah ini kalau bicara soal biaya nih, ini yang juga ditunggu-tunggu nih oleh para teman-teman UMKM. Nah kalau tadi disebutkan bahwa varian A itu harus ada sertifikasi halal, varian B harus juga ada. Untuk biayanya sendiri gimana nih? Ini pemerintah memberi untuk mendorong ya UMKM mendaftarkan produknya sehingga diberi keleluasaan sampai tahun 2024 Oktober 2020 gratis biaya untuk pengurusan sertifikasi halal. Nah, memang tadi Bu Dia juga sudah menjelaskan ada yang memang dengan self declare, ada yang berbayar. Itu berbeda ya berarti? Lain. Bedanya di mana? Kalau berbayar ya bayar, Mbak. Iya. Kalau sertifikasi. Maksudnya dia bisa tidak berbayar. Tidak berbayar. Mungkin sampai Oktober 2024 ini yang khusus UMKM itu bisa self declare tadi ya Mbak. Jadi pernyataan pelaku usaha. Jadi saya misalnya punya usaha buat keripik tadi ya. Saya mendaftarkannya
itu saya menyatakan ya bahwa produk saya halal dan diverifikasi validasi oleh PP3H tadi halal. Nah, itu masih gratis. Ini sampai di bulan Oktober 2024. Oktober 2024. Nah, Iya. setelah itu berarti tidak ada lagi skema self declare. Ya harus berbayar tadi, Mbak. Biayanya berapa? Itu yang ditunggu-tunggu. Tidak mahal kok ya, sekitar 230 atau berapa gitu, Mbak. Sekitar itulah. 230 sampai 250-an ribu lah. Sekitar Kalau 230 sampai UMKM 250 ribu untuk UMKM ya. Tapi itu tadi manfaatnya besar ya. Kalau saya sih lebih baik diurus sekarang gitu. Iya betul, mumpung ya, masih gratis. Iya, itu. Iya. Manfaatkan program self declare ya, sampai bulan Oktober 2024. Nah, ini kan memang kita tahu ya, banyak mungkin teman-teman UMKM yang masih belum paham seperti itu. Nah, apakah memang dari sisi prosesnya yang membuat banyak UMKM yang masih belum punya label halal untuk produk-produknya, atau bagaimana? Mungkin dari Bu Diah Puji atau Bu Diah Eka sendiri itu punya semacam apa ya, insight gitu ya, oh mungkin dari UMKM ini nggak ngurus karena apa gitu. Ya, kebanyakan pelaku UMKM itu kan ya ini Mbak, kalau saya lihat pertama itu kan mereka agak, sebenarnya sih kalau pakai HP itu sudah aware ya, karena kan sekarang siapa sih yang nggak pakai HP ya. Tapi kalau kayak punya email, terus harus memasukkan data-data ke lewat yang online gitu kan males tuh Mbak sebenarnya. Mungkin dari situ ya. Iya, itu alasannya. Iya, biasanya seperti itu Mbak. Tapi kalau hanya pakai biasa sih mereka nyaman-nyaman aja. Tapi kalau harus menjelaskan seperti proses tadi itu Mbak, kan harus cerita. Jadi kan self declare tadi kan dia harus menceritakan produknya itu seperti apa. Nah, itu secara online. Oh, nah, kadang itu jadi kan seperti membuat pernyataan gitu ya, bahwa produk saya ini bahannya begini, prosesnya begini. Lah itu kan kadang kalau pelaku usaha kan enggak males tuh Mbak ya. Jadi harus dibantu oleh petugas pendamping. Tapi masalahnya ketika teman-teman UMKM yang ada di luar sana yang artinya tidak terkoneksi dengan petugas pendamping, bagaimana? Apakah harus datang kemana? Apakah mereka menghubungi siapa gitu? Ada nggak sih? Ya, kalau makanya itu bagi UMKM di luar sana yang misalnya butuh mau memproses sertifikasi halal dan kami ya sebagai P3H ya memberi kesempatan untuk kalau mau didampingi ya bisa menghubungi UHW. Jadi itu ya teman-teman UMKM. Jadi misalnya buat teman-teman UMKM yang ingin membuat sertifikasi halal, nanti bisa langsung menghubungi Bu Diah Eka atau Bu Diah Puji gitu ya untuk pengurusan sertifikasinya. Dan nanti juga ada teman-teman mahasiswa juga ya yang akan membantu. Tapi kalau dari sisi teman-teman sendiri melihat prosesnya seperti itu, seberapa penting sih kalau menurut teman-teman? Ya sangat penting tentunya untuk melakukan sertifikasi halal, karena kan kita tahu kalau kita lihat sendiri di sosial media udah banyak teman-teman pengusaha yang mulai bikin dari mungkin teman-teman SMA udah mulai bikin bisnis-bisnis dan lain sebagainya. Nah itu kan udah sebagai pesaing bisnis yang dimana kita juga harus lebih unggul. Kita punya value-nya apa? Karena produk kita tersertifikasi halal, jadi bisa menaikkan omset dan juga menarik konsumen tentunya. Jadi ada semacam misi juga ya untuk bisa mengedukasi teman-temannya sendiri yang mungkin ya sudah ada keinginan untuk buat usaha, jangan lupa untuk urus juga sertifikasi halal karena kedepannya penting gitu ya untuk tadi reputasi juga seperti itu. Nah ini sudah diurus misalnya nih sertifikasi halalnya. Nah ini apakah perlu diperpanjang? Apakah hanya sekali urus bisa atau bagaimana? Kalau kembali ke undang-undangnya, sertifikasi halal itu berlaku 4 tahun.
Berlaku 4 tahun. 4 tahun. Nah, dalam 4 tahun pun itu bisa saja berubah. Bisa saja berubah kalau produk itu berubah. Berubah dalam arti bahan bakunya berubah, prosesnya berubah. Nah, itu harus mengulang seperti awal tadi, itu harus mendaftarkan kembali. Karena kalau sudah ada salah satu yang berubah dari bahan bakunya sampai proses jadi produk, itu harus daftar kembali, diupdate kembali. Tapi kalau tidak ada perubahan ya 4 tahun itu tahun, ya. Betul ya. Oke. Nah, misalnya ini saya adalah UMKM yang punya usaha yang sudah berlabel halal gitu. Kemudian saya ada rencana nih untuk ekspansi, mau ekspor produk saya ke negara-negara muslim yang memang concern ya dengan produk-produk halal nih. Nah, apakah ketika saya mengekspor produk saya itu di sana sudah cukup diterima atau harus mengurus sertifikasi halal lagi sesuai dengan negara setempat, atau dengan sertifikasi halal yang ada di Indonesia sudah cukup diakui internasional, sudah bisa berlaku juga di sana, atau bagaimana? Ya, selama kalau menurut ketentuan MUI sendiri sih, kalau sudah bersertifikat halal, insya Allah sudah bisa diterima oleh negara-negara Muslim, Mbak. Ya. Jadi kan kalau produk-produk kita sudah tersertifikasi halal, biasanya selain diterima di dalam negeri pun di luar negeri yang konsen juga dengan produk halal juga sudah bisa diterima. Jadi sudah bisa diakui juga ya, berlaku ya berlaku di luar negeri, di pasar internasional. Oh, ternyata seperti itu. Nah, ini mungkin bisa di-remind lagi ya kepada teman-teman UMKM. Jadi sebenarnya manfaatnya itu apa sih? Mengurus sertifikasi halal, manfaat bagi perusahaan ya, dalam artian bisa UMKM atau perusahaan besar, dan apa juga manfaatnya bagi konsumen. Monggo, silakan. Jadi kalau misalnya manfaat yang dilihat itu pasti bisa menambah kepercayaan bagi konsumen untuk produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kalau konsumennya sudah merasa nyaman, maka dia akan kembali membeli produk-produk itu. Dan dampaknya apa bagi UMKM? Akan meningkatkan omset penjualannya. Nah, kalau sudah omset penjualan meningkat, pasti akan mensejahterakan atau meningkatkan laba dari UMKM itu sendiri atau perusahaan itu. Nah, kalau laba berarti dia akan bisa mengembangkan perusahaannya menjadi lebih besar. Nah, kalau perusahaan lebih besar pasti banyak bisa menyerap tenaga kerja. Nah, ini jadi multiplier efek bagi perekonomian suatu wilayah seperti itu. Kalau ditarik ke yang lebih luas lagi seperti itu. Oke. Nah, untuk konsumennya sendiri, mungkin dari Bu Diah. Kalau konsumen ya, saya sendiri punya pengalaman pribadi ya. Ini kalau anak saya itu kalau beli apapun itu ya Mbak, pasti yang dicek itu adalah ada label halalnya enggak, masa berlakunya kapan. Nah, ini pengalaman pribadi ya Mbak. Nah, jadi kalau saya pun juga begitu, kalau membeli produk itu akan melihat seperti itu. Karena dengan adanya label halal, saya pun jadi yakin, terjamin ya, bahwa oh saya beli produk ini aman. Nah kan, jadi lebih yakin aja sih Mbak kalau saya pribadi ya. Jadi orang lain pun ya mungkin sama lah dengan saya, mungkin pengalaman mahasiswa ini juga sama. Jadi dari faktor safety juga ya, karena dari sisi higienis, produk-produk yang halal itu pastinya juga akan berikan jaminan kepastian bahwa produk ini sudah tersertifikasi dan terverifikasi aman gitu ya buat tubuh. Oke, baik. Ini yang terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan mungkin dari Bu Diah Eka kepada pemirsa ya, terutama teman-teman UMKM terkait dengan pengurusan sertifikasi halal. Nanti mungkin dari Bu Diah Eka, Bu Diah Puji dan juga teman-teman. Baik, bagi pemilik UMKM,
untuk bisa segera mengurus sertifikasi halal sehingga program pemerintah terutama MUI terkait dengan produk halal ini pada tahun 2024 bisa mencapai seluruh Indonesia di mana produk UMKM sudah terjamin kehalalannya. Seperti itu. Enggak, Bu Dia? Bagi pelaku UMKM ya yang sekarang belum bersertifikat halal, jadi bisa mengurus ya. Kami bersedia membantu ya untuk pengurusan sertifikasi halal tanpa biaya, jadi gratis ya. Silakan bisa menghubungi UHW ya untuk sampai tahun 2024 ya masih gratis ya. Manfaatkanlah kesempatan ini ya sebaik-baiknya. Nanti untuk PIC-nya Ibu mungkin ada kontak nomornya atau departemen mana gitu? Bisa ke P3M ya, ke Bu Muas ya. Oh, baik. P3M. Gitu. Teman-teman mahasiswi mungkin? Untuk pelaku UMKM jangan sampai ketinggalan untuk kesempatan ya untuk mengurus sertifikasi halal karena ini gratis sampai Oktober 2024. Jadi untuk teman-teman semuanya pelaku UMKM termasuk teman-teman yang sudah lagi merintis bisnis untuk segera melakukan sertifikasi produknya untuk mendapatkan verifikasi halal karena sertifikasi halal ini bisa meningkatkan value dari bisnis yang kalian buat. Mungkin terakhir dari saya terkait pelaku UMKM, selain itu juga terkait konsumen, lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya halal dan sertifikasi halal ini karena memberikan jaminan pada kita bahwa produk ini aman untuk di pasaran juga yang akan berdampak juga pada bisnis. Baik, terima kasih semua untuk edukasinya hari ini yang memang luar biasa dan mudah-mudahan teman-teman UMKM bisa terbantu ya terkait dengan informasi tentang pengurusan sertifikasi halal. Dan demikian pemirsa, Bincang Bisnis kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Faria Mei. Salam Surabaya TV.